Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah, semuanya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah murajaah dari awal hingga sampai akhir. Kemudian yang terakhir kita akan mengajarkan al-mudhaf juga al-mudhafu ilaih. Hanya saja mudhafnya berupa kata benda dan mudhaf ilaihnya berupa kata ganti. Dan kata ganti dalam bahasa Arab, ikhwah semua yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebagian pernah kita ajarkan ada 5. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Ini kesemuanya kata ganti tersebut apabila menjadi subjek. Jika kata ganti tersebut itu menjadi kata ganti kepemilikan atau mudhaf ilaih, maka berubah menjadi hu atau hi. Yang mana jika dalam bahasa Indonesia disebut dengan nya. Untuk hiya menjadi ha. Jika kita terjemahkan juga sama, nya. Anta dengan ka menjadi mu. Anti dengan ki menjadi mu. Ana dengan ya disukunkan ya ku. Seperti contoh kata ganti kepemilikan teman-teman melakukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, lihat kata benda, yang pertama yang kata benda, yang kedua yang kata ganti. Seperti contoh sepedanya. Sepeda kata benda, nya kata ganti. Sepedamu. Lihat, kata benda mudhaf ilaihnya berupa kata ganti. Sepedaku. Sepeda kata benda, ku kata ganti. Teman-teman melakukan Allah SWT ketika kita membuat mudhaf dan mudhaf ilaih demikian, yang mana mudhaf ilaihnya adalah kata ganti, maka kita harus rubah. Tidak mungkin kita mengatakan sepeda dia, kan tidak. Sepeda kamu, tidak. Sepeda aku, tidak. Cukup katakan sepedaku. Sepedanya, tanpa mengatakan sepeda dia. Sekarang kita akan lihat, ikhwan melakukan Allah SWT, bagaimana perubahannya. Seperti contoh, sepeda, bahasa Arabnya adalah darrajatun. Sepedanya Muhammad. Darrajatun dan Muhammadun, maka menjadi darrajatu tidak boleh ditanwinkan, ya. Kemudian kata benda yang kedua di ma'rifahkan, karena Muhammad sudah ma'rifah, maka cukup dia kasrohkan. Sepeda Muhammad, darrajatu Muhammadin, darrajatu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Dan Muhammad, ikhwan melakukan Allah SWT, kata gantinya yaitu dengan apa? Dengan apa? Huwa kata gantinya. Maka perubahannya nanti di belakang dengan menggunakan hu. Maka menjadi sepeda Muhammad, sepedanya, nyanya kembali ke Muhammad. Maka menjadi darroja, ya jatuhu. Darrojatu mudhaf, punya mudhafun ilaih. Sekarang kita lihat sepedanya Fatimah atau sepedanya Hindun. Darrojatun dengan Hindun, maka menjadi darrajatu Hindin. Darrajatu mudhaf, Hindin mudhafun ilaih.
Karena Hindun kata gantinya adalah hiya, maka menjadi ha. Sepedanya, contoh sepedanya Hindun. Kita cukup mengatakan sepedanya, nyanya kembali ke kata Hindun, maka menjadi darajatuha. Darajatu mudhaf, hanya mudhafun ilaih. Contoh lagi, sepedamu, kamu laki-laki. Seperti contoh, darajatun dengan anta. Karena anta menjadi ka, maka perubahannya menjadi bagaimana? Ya, darajatuka. Darajatun dengan anti, maka dengan ki, maka menjadi darajatuki. Darajatun dengan ana, maka dengan ya disukunkan, sebelumnya disukunkan, dikasrohkan, maka menjadi darajati. Seperti ini, darajati, sepedaku. Nah, ikhwan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau membuat mudhaf dan mudhaf ilaih, yang mana mudhaf ilaihnya dari kata ganti, maka kita harus merubahnya menjadi kata ganti kepemilikan. Ini yang disebut sebagai kata ganti kepemilikan. Kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Jadi jika tidak bisa atau tidak sesuai dengan bentuk kepemilikan, maka tidak diperkenankan menggunakan kata ganti tersebut. Seperti contoh yang pernah kita sebutkan, lemari kaca. Lemarinya. Lemari kaca. Kacanya diganti dengan kata ganti, jelas tidak boleh. Lemari kaca, lemarinya, tidak tepat. Sepatu kulit, sepatunya. Karena kulit tidak mungkin memiliki sepatu, jadi tidak tepat dijadikan sebagai bentuk kepemilikan. Jadi bisa dijadikan kata ganti kepemilikan apabila memang menunjukkan kepemilikan. Jika tidak, maka tidak boleh dijadikan kata ganti kepemilikan. Kemudian terakhir ikhwah, karena untuk huwa kan bisa, kalau tidak hu dengan hi. Kapan dengan hi? Apabila kata benda sebelumnya dengan kasroh, maka menggunakan hi, seperti misal, kunci motor Muhammad hilang. Kunci motor Muhammad hilang. Kunci miftahun motor darajatun Muhammad. Maka perubahannya jadi bagaimana? Miftahu darajati Muhammadin. Miftahu mudhaf, darajati mudhafun ilaih, juga sebagai mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Muhammad kemudian kita ganti dengan kata ganti, karena kata gantinya adalah huwa, tapi bukan dengan hu, tapi dengan hi. Kenapa dengan hi? Dikarenakan lihat, harokat sebelum kata Muhammad dengan apa? Dengan kasrah, berbeda dengan kata darajah. Darajatu Muhammadin. Darajatu Muhammadin. Darajatu dengan apa? Dhammah. Maka kata hu di sini juga dengan dhammah. Darajatu hu. Tapi karena di sini tiga kata miftahu darajati, maka bukan mengatakan miftahu darajati hu, tapi miftahu darajati hi. Jadi kapan dibaca dengan hi? Apabila kata di depan kata benda tersebut itu berbentuk kasroh, maka perubahannya akan menjadi seperti ini. Miftahu darajati hi, bukan darajati hu. Mudhaf darajati mudhafun ilaih, juga sebagai mudhaf, hinya mudhafun ilaih. Kemudian yang terakhir, iwal makan Allah Subhanahu wa taala,
bahwa jika kita menemukan mudhaf ilaih berupa kata ganti, konsekuensinya maka tidak boleh disifati. Yang harusnya kalau seumpama itu kata benda maka boleh disifati. Seperti contoh, kita mengatakan darajatu Muhammadin, sepedanya Muhammad yang rajin itu, yang rajin siapanya? Muhammadnya. Darajatu Muhammadin al mujtahi, harokatnya apa? Mujtahi, siapa yang rajin? Sepedanya yang rajin? Gak mungkin. Pasti yang rajin siapa? Muhammadnya, karena kata sifat rajin tidak mungkin disifatkan kepada kata benda mati lagi. Darajatu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih, contoh sebagai mubtada. Al-mujtahi di, mensifati siapa? Muhammad sebagai naat. Sepeda Muhammad yang rajin itu hilang. Yang rajin siapanya? Muhammadnya. Mau mensifati, atau sepeda Muhammad yang tinggi itu, kita mau mensifati siapanya? Si Muhammadnya, bukan sepedanya yang tinggi, tapi si Muhammadnya. Jika diganti dengan kata ganti, ikhwan makan Allah, maka tidak boleh disifati, karena tidak pantas. Seperti contoh, sepedanya yang rajin itu, lihat, sepedanya yang rajin itu. Tidak mungkin bisa dipahami. Atau sepedaku yang rajin, atau mensifati diri antum sendiri. Sepedaku yang rajin itu hilang. Dipahami nggak kalimat demikian? Tentu tidak. Contoh kita terjemahkan. Coba kita ganti dengan kata ganti. Darajatu tuhu tuhi. Darajatu hu. Kemudian kita tambahkan sifat al-mujtahidi. Loh, kenapa kok enggak al-mujtahidu, Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa kok tidak al-mujtahidu? Kita lihat terlebih dahulu. Darajatu mudhaf. Hu-nya sebagai mudhafun. Mudhaf ilaih disyaratkan harus apa? Sebagaimana pernah kita sebutkan, syaratnya harus apa? Majrur. Tandanya dengan apa? Nah, tanda dasarnya itu dengan kasroh. Maka sifatnya kan mengikuti mudhaf atau mudhaf ilaih yang disifati. Yang disifati sepedanya atau Muhammadnya tadi. Karena yang disifati adalah mudhaf ilaih, maka disamakan harokatnya. Meskipun di sini seakan-akan disebutkan dengan dhamma, aslinya kan dengan kasroh, maka di sini tetap pada dasarnya dengan kasroh sebagai sifat naat. Sekarang kita terjemahkan. Sepedanya yang rajin hilang, atau sepedanya yang rajin itu hilang. Dipahami nggak? Tentu tidak. Oleh karena itu kata sifat, sekali lagi ikhwan makan Allah, tidak boleh, mudhaf ilaih jika berupa kata ganti, maka tidak diperkenankan lagi untuk disifati. Kemudian, ikhwan makan Allah SWT, materi terakhir untuk ikhwas semuanya. Kita ulangi lagi. Bentuk susunan mubtada dan khobar. Bentuk susunan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada tersusun dengan bentuk mufrad. Apa itu mufrad? Ya, satu kata saja. Kemudian mubtada bisa tersusun dengan bentuk juga apa? Murakkab. Apa itu murakkab? Dua kata benda atau lebih. Kemudian khobarnya bentuk yang pertama dengan bentuk mufrad. Khobarnya hanya satu kata saja. Kita akan buatkan contohnya ikhwah. Seperti contoh yang pertama, mubtada'nya satu kata benda, khobarnya juga satu kata benda. Seperti contoh,
Rumah itu bagus. Bahasa Arabnya kita lihat. Al-baitu jamilun. Al-baitu mubtada jamilun khabar. Lihat, mubtadanya berapa kata? Hanya satu kata. Jamilun berapa kata khabarnya? Satu. Sekarang kita lihat mubtadanya dari dua kata benda atau lebih. Seperti contoh, pintu rumah itu bagus. Pintu rumah itu bagus. Sekarang subjeknya ada berapa? Dua kata benda. Berarti berbentuk murakkab. Maka menjadi seperti ini. Babul baiti jamilun. Babu mudhaf, al baiti mudhafun ilaih. Sebagai apa? Mubtada jamilun khabar. Lihat ikhwan makan Allah Subhanahu wa taala. Mubtadanya dari dua kata benda, dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Bahkan bisa juga ikhwan makan Allah Subhanahu wa taala mubtadanya berbentuk mufrad, khabarnya di sini berbentuk murakkab. Dua kata benda atau lebih. Seperti misal, berarti kita buatkan yang ketiga. Bahwa subjeknya atau mubtadanya hanya berapa? Satu kata benda. Kemudian predikat atau khabarnya berapa? Dua kata benda. Seperti contoh. Muhammad adalah seorang pedagang sayur. Lihat ikhwah, Muhammad sebagai subjek. Pedagang sayur. Dua kata benda sebagai apa? Predikat atau khobar. Sekarang kita akan buat menjadi bahasa Arab. Di sini ya, karena ini tidak bisa buat nulis. Contoh, kita mau membuat bahasa Arabnya, Muhammad adalah seorang pedagang sayur. Kita lihat dulu. Pedagang. Apa bahasa Arabnya pedagang? Ya, boleh tajir, kita katakan ba'i saja. Ba'iun, pedagang. Sayur. Khadrawatun. Anggap saja kalian pernah belajar ya. Kemudian kita merangkainya jadi bagaimana? Ba'iul al-khadrawati. Pedagang sayur. Sekarang kita akan merangkai menjadi Muhammad adalah seorang pedagang sayur. Maka menjadi bagaimana? Muhammadun ba'iul khadrawati. Muhammadun sebagai apa? Sebagai apa? Mubtada. Ba'i'u mudhaf. Al-khadrawati mudhafun ilaih. Ada mubtada, berarti kita membutuhkan apa berkalimat sempurna? Khobar. Khobarnya terdiri dari dua kata benda. Bisa juga seperti contoh, Muhammad adalah seorang kepala sekolah atau Muhammad adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Dua kata benda kan? Muhammad adalah pegawai bank. Pegawai bank. Dua kata benda. Muhammad adalah seorang penjaga apa? Toko. Penjaga toko. Ada dua kata benda. Bisa dipahami ikhwah? Atau dengan contoh yang mudah. Contoh yang mudah tadi kita sebutkan babul baiti. Babul baiti mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ini adalah pintu rumah. Itu adalah jendela rumah. Nah, ingat ketika kita mengatakan ini, ininya itu menunjukkan kata benda yang pertama atau keduanya. Ini pintu rumah. Kita menunjukkan pintunya atau menunjukkan rumahnya?
Nah, maka kata tunjuk ini ataupun itu disamakan cukup dengan kata benda yang di depannya. Apakah itu mudzakkar atau muannats? Seperti contoh babu, mudzakkar muannats? Mudzakkar, maka menggunakan hadza bukan menggunakan hadhihi. Menjadi seperti ini. Hadza babul baiti. Hadza sebagai mubtada. Babu mudhaf. Al-baiti mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih sebagai khobar. Kemudian terakhir, ikhwan melakukan Allah. Bahkan kita bisa membuat subjek atau mubtada itu dari dua kata benda. Khobarnya juga bisa dari dua kata benda. Yang paling termudah apabila kita menggunakan kata ganti. Seperti contoh, rumahku, surgaku. Rumahku, dua kata benda kan? Rumahku, surgaku. Baiti, jannati. Baiti, mudhaf dan mudhaf ilaih sebagai mubtada. Jannati, mudhaf dan mudhaf ilaih sebagai khobar. Tapi tentu kalau bisa jangan membuat seperti ini. Contoh kita buatkan. Depannya dua kata benda, belakangnya dua kata benda. Seperti contoh bahasa Indonesianya. Kepala sekolah itu adalah penjaga toko. Lihat. Kepala sekolah ada dua kata benda. Kata benda. Dijadikan sebagai apa? Subjek. Penjaga toko. Kata benda. Sebagai predikat. Nah, bagaimana kita membuatnya? Lihat ikhwan makan Allah sebelah sana ya. Seperti contoh, kepala roisun, bukan roksun, tapi kita katakan bukan roksun madrasah, tidak, tapi rois, artinya pemimpin. Maksudnya kepala itu pemimpin, bukan kemudian roksun, roksul madrasah, kepala sekolah, tidak, tapi diterjemahkan rois, apa pemimpin sekolah, bukan diterjemahkan karena baca di mana kamus ternyata disebutkan roksul madrasati, tidak, tapi roisul madrasati, seperti kepala negara, bukan jadi roksul jumhuriyati, tapi rois, artinya pemimpin. Roisun dengan madrasatun, maka menjadi bagaimana? Iya, mudhaf dan mudhaf ilaihnya menjadi roisul madrasati. Roisu mudhaf, al madrasati mudhafun ilaih. Kemudian kita tambahkan penjaga toko. Penjaga kita katakan amin. Orang Arab mengatakan penjaga itu amin karena orang yang dipercaya. Bukan langsung diterjemahkan letterlek hafidun. Hafid artinya penjaga. Hafidun tidak, tapi dikatakannya apa? Amin. Amin itu orang yang menjaga. Aminun, toko apa? Baqalatun atau dukkanun, boleh dua-duanya. Maka menjadi apa? Aminu. Ya, aminut dukkani. Maka menjadi roisul madrasati, kepala sekolah itu adalah penjaga toko. Roisul madrasati aminut dukkani. Aminud dukkani, aminu mudhaf, ad-dukkani mudhafun ilaih. Roisul madrasati sebagai mubtada, aminud dukkani sebagai khobar. Lihat. Mubtada'nya dari mudhaf dan mudhaf ilaih, khabarnya dari mudhaf dan mudhaf ilaih.